Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Anda semua. Saya doakan, segala hajat yang sedang Anda perjuangkan mendapatkan jalan terbaik dan dikabulkan oleh Allah dengan cara yang paling indah. Anda semua luar biasa. Anda bukan sekadar penonton biasa, melainkan seseorang yang dipilih. Anda tidak datang ke video ini secara kebetulan. Percayalah, ada maksud besar di baliknya. Allah menggerakkan hati Anda untuk berada di sini karena ada pesan penting yang perlu Anda dengarkan. Sesuatu yang bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Setiap manusia pasti diuji, dan setiap ujian itu memiliki makna yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Kadang kita bertanya, kenapa saya yang mengalami ini? Atau, mengapa hidup terasa begitu berat? Namun, tahukah Anda bahwa ujian yang datang bukanlah sekadar beban, melainkan tanda bahwa Allah sedang membimbing Anda menuju makom yang lebih tinggi. Ada rahasia besar di balik setiap cobaan. Sebagian orang mungkin menganggap ujian sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Ada saatnya kita merasa semua pintu tertutup, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam kondisi itulah seseorang diuji. Apakah ia tetap berpegang teguh kepada Allah atau justru berpaling? Kita sering mendengar bahwa kesabaran adalah kunci. Tapi bagaimana cara menghadapinya dengan benar? Bagaimana agar ujian tidak membuat kita semakin terpuruk, melainkan justru mengangkat derajat kita? Inilah yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengungkapkan 8 nasihat luar biasa yang akan membuka mata hati kita tentang hakikat ujian hidup. Mari kita bahas satu persatu, agar kita tidak hanya memahami, tetapi juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ujian adalah bukti cinta Allah. Banyak orang menganggap ujian sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus dihindari, atau bahkan sebagai hukuman atas kesalahan mereka. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ujian bukanlah bentuk kebencian Allah kepada hambanya, melainkan bukti cinta dan perhatiannya. Seorang guru tidak akan memberikan ujian kepada murid yang tidak memiliki potensi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Allah, semakin tinggi makom spiritual seseorang, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Allah tidak akan membiarkan seorang hamba tetap berada di satu titik tanpa ada peningkatan. Justru dengan ujian, seseorang ditempa untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Bayangkan seorang pengrajin besi yang ingin menciptakan pedang yang tajam dan kuat. Besi tersebut harus dipanaskan dalam api yang sangat panas, ditempa berkali-kali dengan palu, lalu didinginkan dalam air sebelum akhirnya diasah hingga tajam. Begitu pula manusia. Jika ingin menjadi pribadi yang kuat dan memiliki makom yang tinggi, maka ia harus melalui berbagai ujian yang akan membentuknya. Banyak orang bertanya, kenapa saya diuji lebih berat dibandingkan orang lain? Jawabannya adalah karena setiap orang memiliki makom yang berbeda. Ujian yang datang kepada seseorang disesuaikan dengan kapasitasnya. Orang yang memiliki potensi besar untuk mendekat kepada Allah akan diberikan ujian yang lebih besar agar ia bisa mencapai makom yang lebih tinggi. Ketika seseorang memahami bahwa ujian adalah tanda cinta Allah, maka ia tidak akan mengeluh atau merasa bahwa hidupnya tidak adil. Sebaliknya, ia akan menghadapi setiap cobaan dengan hati yang lapang, penuh kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jika seseorang ingin mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, maka ia harus siap menerima ujian dengan penuh kesadaran bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. 2. Kesabaran adalah kunci kenaikan derajat. Salah satu ajaran paling mendasar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bahwa kesabaran adalah kunci bagi seseorang untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam kehidupan spiritual maupun duniawi. Kesabaran bukan hanya sekadar menahan diri dari rasa putus asa atau keluhan, tetapi juga menerima setiap ujian dengan hati yang tenang dan tetap menjalani kehidupan dengan penuh optimisme. Orang yang sabar tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga tetap menjaga akhlaknya, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak berpaling dari jalan yang benar. Kesabaran itu seperti akar pohon yang kuat. Ketika badai datang,
Pohon yang memiliki akar yang kokoh tidak akan tumbang. Begitu pula dengan manusia. Jika ia memiliki kesabaran yang kuat, maka ia tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai kesulitan yang datang dalam hidupnya. Ada banyak bentuk kesabaran yang harus dimiliki oleh setiap orang. 1. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Ketika seseorang menghadapi masalah dalam hidupnya, baik itu masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau lainnya, maka ia harus bersabar dan tetap berusaha mencari solusi tanpa kehilangan keyakinan kepada Allah. 2. Kesabaran dalam kebaikan. Kadang seseorang sudah melakukan banyak kebaikan, tetapi tidak segera melihat hasilnya. Ia harus bersabar karena setiap kebaikan akan membuahkan hasil pada waktunya. 3. Kesabaran dalam menghadapi hinaan dan fitnah. Tidak semua orang akan menyukai kita, bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang benar. Kesabaran dalam menghadapi hinaan dan fitnah sangat penting agar kita tidak terbawa emosi dan tetap berpegang pada prinsip yang benar. Kesabaran bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap bergerak maju dengan hati yang tenang. Orang yang bisa bersabar akan melihat bagaimana Allah membukakan jalan baginya di saat yang tepat. 3. Jangan mengeluh, berserah diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa mengeluh adalah salah satu hal yang bisa membuat seseorang semakin jauh dari pertolongan Allah. Mengeluh bukan hanya tentang menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga tentang bagaimana hati seseorang tidak menerima takdir yang telah ditetapkan untuk. Ketika seseorang terus mengeluh, ia sebenarnya sedang menutup pintu pertolongan Allah. Sebaliknya, ketika seseorang berserah diri dan menerima apa yang terjadi dengan lapang dada, maka ia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah langsung berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Namun, apakah mengeluh bisa mengubah keadaan? Tidak. Justru mengeluh akan membuat seseorang semakin merasa tertekan, kehilangan semangat, dan sulit menemukan solusi atas masalah. Orang yang berserah diri kepada Allah tidak berarti ia menyerah dan pasrah begitu saja. Berserah diri berarti tetap berusaha dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak membiarkan hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Ia percaya bahwa Allah telah mengatur segalanya dengan baik dan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Orang yang memiliki sikap berserah diri kepada Allah akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak mudah stres, tidak mudah marah, dan tidak mudah terpancing emosi. Ia akan lebih fokus dalam menyelesaikan masalah tanpa terbebani dengan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. 4. Harta, jabatan, dan keluarga bisa jadi ujian. Banyak orang berpikir bahwa ujian hanya datang dalam bentuk kesulitan, seperti kehilangan harta, sakit, atau kegagalan. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa kenikmatan dunia seperti harta, jabatan, dan keluarga juga bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada musibah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ia seringkali lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Ia mulai merasa memiliki segalanya, dan akhirnya bergantung pada harta dan kedudukannya daripada kepada Allah. Orang yang diberi harta yang melimpah diuji dengan bagaimana ia menggunakannya. Apakah ia menggunakan hartanya untuk membantu orang lain, atau justru menjadi sombong dan enggan berbagi? Apakah ia tetap bersyukur, atau mulai merasa bahwa semua itu adalah hasil usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah? Begitu juga dengan jabatan dan kekuasaan. Banyak orang yang ketika berada di posisi bawah memiliki sikap rendah hati dan penuh empati. Namun, ketika mendapatkan kekuasaan, mereka berubah menjadi arogan, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan lupa bahwa suatu saat mereka akan kehilangan semua itu. Keluarga juga bisa menjadi ujian. Ada orang yang terlalu mencintai keluarganya hingga melupakan kewajibannya kepada Allah. Ada juga yang justru terjebak dalam konflik keluarga yang membuatnya jauh dari jalan yang benar. Oleh karena itu, seseorang harus selalu waspada terhadap ujian dalam bentuk kenikmatan. Jangan sampai harta, jabatan,
atau keluarga membuat seseorang lupa bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bijak adalah orang yang mampu memanfaatkan setiap kenikmatan yang diberikan kepadanya dengan baik. Ia tidak menjadikan harta, jabatan, atau keluarganya sebagai penghalang dalam beribadah, tetapi justru sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. 5. Jangan bergantung pada makhluk, hanya Allah yang bisa menolong. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah terlalu berharap pada makhluk, baik itu manusia, kekuasaan, atau harta benda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ketergantungan kepada makhluk hanya akan membawa kekecewaan, karena sejatinya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan terbatas. Orang yang menggantungkan harapannya pada manusia seringkali mengalami rasa kecewa dan sakit hati. Misalnya, seseorang yang terlalu berharap pada bantuan teman atau keluarga bisa merasa terluka ketika mereka tidak membantunya sesuai harapan. Begitu juga dengan orang yang terlalu bergantung pada pekerjaannya ketika pekerjaannya hilang, ia merasa seolah-olah dunianya runtuh. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki keterbatasan. Tidak ada seorang pun yang bisa selalu membantu kita setiap saat, bahkan orang terdekat kita sekalipun, seperti orang tua, saudara, atau pasangan, memiliki keterbatasan dalam memberikan pertolongan. Jika kita bergantung pada mereka, maka suatu saat kita pasti akan merasakan kekecewaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa satu-satunya tempat bergantung yang sejati adalah Allah. Ketika seseorang menyandarkan semua urusannya kepada Allah, ia akan memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Ia tidak akan merasa cemas meskipun orang lain mengecewakannya, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Ini bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada manusia. Namun, hati kita harus tetap yakin bahwa segala pertolongan yang datang dari manusia sejatinya adalah bagian dari pertolongan Allah. Kita berusaha, berikhtiar, dan melakukan yang terbaik. Tetapi hati kita tetap bersandar kepada Allah. Orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah akan selalu merasa cukup dan bahagia, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang bertawakal. 6. Jangan takut kehilangan. Semua yang pergi akan digantikan oleh Allah. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah kehilangan harta, jabatan, teman, atau bahkan orang-orang yang dicintainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setiap kehilangan di dunia ini adalah bagian dari skenario yang telah Allah tetapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang hilang tanpa ada pengganti yang lebih baik. Orang yang terlalu takut kehilangan biasanya akan mengalami stres, kecemasan, dan bahkan putus asa. Mereka takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kenyamanan hidup. Namun, ketakutan semacam ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami bahwa rezeki dan segala yang dimiliki berasal dari Allah. Jika seseorang kehilangan pekerjaan, ia harus yakin bahwa Allah akan memberikan pekerjaan lain yang lebih baik. Jika seseorang kehilangan teman atau pasangan, ia harus yakin bahwa Allah akan menggantikannya dengan seseorang yang lebih baik. Jika seseorang kehilangan harta, ia harus yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Mengapa Allah mengambil sesuatu dari kita? Karena Allah ingin membersihkan hati kita dari keterikatan duniawi. Terkadang, manusia terlalu terpaku pada sesuatu sehingga mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki hanyalah titipan. Dengan kehilangan, Allah mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini sementara dan tidak ada yang abadi. Ketika seseorang menerima kehilangan dengan hati yang ikhlas dan tidak mengeluh, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan yang lebih besar, atau kesempatan yang lebih baik di masa depan. Orang yang memahami konsep ini tidak akan terlalu takut menghadapi kehilangan. Sebaliknya, ia akan melihat setiap kehilangan sebagai tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuknya. 7. Jangan tertipu oleh dunia. Ingat tujuan akhir. Dunia ini penuh dengan godaan. Banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk mengejar harta, popularitas, atau kekuasaan tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah permainan sementara.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mencari kekayaan, membangun nama besar, atau mengejar jabatan. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan sejati ada pada keberlimpahan materi dan pujian dari orang lain. Namun, pada akhirnya, semua itu tidak bisa dibawa mati. Orang yang terlalu cinta dunia akan selalu merasa gelisah dan tidak pernah puas. Mereka selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, dan terus berlari tanpa pernah mencapai kepuasan sejati. Mereka lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Orang yang terlalu cinta dunia akan selalu merasa gelisah dan tidak pernah puas. Mereka selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, dan terus berlari tanpa pernah mencapai kepuasan sejati. Mereka lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Sebaliknya, orang yang menyadari bahwa dunia ini hanyalah ujian akan hidup dengan lebih tenang. Mereka tetap bekerja dan berusaha, tetapi hati mereka tidak terikat pada dunia. Mereka menggunakan harta, jabatan, dan segala yang mereka miliki sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup. Orang yang bijak akan selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah yang aku lakukan hari ini akan bermanfaat untuk akhiratku? Jika jawabannya tidak, maka ia akan segera mengubah arah hidupnya agar lebih bermanfaat. Dunia ini akan berakhir, tetapi amal kebaikan akan tetap abadi. Oleh karena itu, jangan tertipu oleh kesenangan dunia yang sementara. Fokuslah pada sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan setelah mati yang kekal selamanya. 8. Bangkitlah setelah jatuh, jangan biarkan kegagalan membuatmu terpuruk. Setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah jatuh atau melakukan kesalahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru bagian dari proses menuju kesuksesan. Banyak orang yang ketika menghadapi kegagalan langsung menyerah dan merasa tidak mampu untuk bangkit kembali. Mereka berpikir bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup beruntung. Namun, sebenarnya kegagalan adalah cara Allah untuk mengajarkan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Jika seseorang gagal dalam bisnisnya, itu mungkin karena Allah ingin mengajarkannya cara berbisnis yang lebih baik. Jika seseorang gagal dalam pekerjaannya, itu mungkin karena Allah ingin memberikan jalan yang lebih baik baginya. Jika seseorang gagal dalam hubungannya, itu mungkin karena Allah ingin melindunginya dari sesuatu yang lebih buruk. Kegagalan bukanlah tanda bahwa seseorang tidak layak untuk berhasil. Sebaliknya, kegagalan adalah tanda bahwa seseorang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu bangkit setiap kali ia jatuh. Mereka yang bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan terus berusaha adalah mereka yang akhirnya akan mencapai keberhasilan sejati. Jangan pernah biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Setiap kali kamu jatuh, bangkitlah kembali dengan lebih kuat. Ingatlah bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya jatuh tanpa memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa ujian hidup bukanlah hukuman, tetapi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesabaran, tawakal, dan kesadaran akan hakikat dunia adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Jangan takut kehilangan, jangan bergantung pada makhluk, dan jangan terjebak dalam tipu daya dunia. Semua ujian adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan ini di Rasa Malam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Ingat, Anda dipilih untuk menemukan video ini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada hikmah yang harus Anda renungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap sabar, dan selalu bertawakal kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.